Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 283. Apa sebenarnya yang tidak ada di sini? Su Yi menenangkan hatinya dan fokus. Akal sucinya menyapu, menyebar ke aula lantai pertama yang luas dari menara inci demi inci. Aula itu sangat luas, lebih dari 1000 biksu dapat duduk bermeditasi atau melantunkan sutra di dalam. 36 pilar batu yang menjulang masing-masing diukir dengan teks Sanskerta yang tidak jelas dan misterius. Ketika indera ilahi Su Yi masuk sekitar 200 kaki, dia tiba-tiba merasakan sensasi aneh, dan bayangan formasi besar muncul di lautan mentalnya. Jadi, itu formasi untuk mengaburkan kehadiran seseorang. Su Yi langsung mengerti mengapa ada sesuatu yang terasa aneh. Kalian semua, berhati-hatilah. Tempat ini ditutupi oleh formasi, dan jika deduksi saya tepat sasaran, itu ditempatkan di sini oleh para pembudidaya Buddha Kuil Sanglin, perintah Su Yi. Saat dia berbicara, dia menggunakan akal ilahi untuk diam-diam mengamati seluk-beluk formasi pengaburan. Ning Xihua, Mu Xi, dan Lan Su langsung mati rasa. Tanpa diskusi sebelumnya, mereka masing-masing mencabut senjatanya. Ning Xihua membawa Waning Blue Flame Moon Halberd di tangan kanannya, sementara pedang terbang merah kecil muncul di tangan kirinya. Bentuknya seperti ikan. Mu Xi mengangkat tombak emasnya dan mempersiapkan dirinya untuk berperang. Yang paling dibesar-besarkan adalah Lan Su. Dia mengeluarkan jimat dan menggantungnya di depan dadanya, dan dia meletakkan pisau lempar emas spiritual sepenuhnya di ikat pinggangnya dan pedang giok ungu berkilauan di rambutnya. Dia bahkan mengeluarkan sepasang gelang yang diukir dengan rune rumit dan tanda awan. Dia berhenti untuk berpikir, kemudian, seolah-olah dia tidak yakin, dia mengeluarkan 2 tumpukan jimat origin yang tebal dan memegang satu di masing-masing tangan. Akhirnya, dia menghembuskan napas, tampak lega. Matanya bersinar dengan keinginan. Hanya menonton ini, Mu Xi merasa seolah-olah dia akan buta. Saya pernah melihat pelindung seluruh tubuh sebelumnya, tetapi tidak seperti ini. Setiap hal pada dirinya adalah harta spiritual. Bahkan ekspresi Ning Xihua berubah. Jika ini adalah gaya bertarung, apakah itu akan disebut gaya membakar uang? Tampaknya tatapan mereka membuatnya sedikit tidak nyaman, karena Lan Su berkata dengan malu-malu, ketika saya pergi, senior saya bersikeras memberi saya barang-barang ini. Mereka mengatakan bahwa ketika anak perempuan keluar, mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Anda tidak perlu membuat keributan tentang apapun. Ning Xihua dan Mu Xi sama-sama memalingkan muka. Dalam hati mereka, mereka menghela nafas. Manusia benar-benar tidak dilahirkan sama. Saat itulah Su Yi mengayunkan pedang Dewa Abstrus. Dentang, garis ki pedang biru menyapu udara, membawa pesona dao yang tidak dapat dipahami. Itu membelah udara 200 kaki jauhnya. Ledakan, bintik-bintik cahaya tersebar seperti hujan. Mesin terbang yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan formasi besar yang dipenuhi dengan cahaya Buddha muncul di bidang penglihatan mereka. Dan ketika tebasan Su Yi mendarat, itu mengenai tempat yang tepat, formasi emas besar terbelah seperti mace kertas dan meledak menjadi kehampaan. Ini, siapa yang berani mencampuri urusan kita? Suara-suara kaget dan marah terdengar. Mereka kemudian melihat sekelompok biksu jauh di dalam aula. Mereka semua memelototi Su Yi dan teman-temannya dengan marah. Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar. Jadi, Anda berhasil sampai di sini hidup-hidup, para dermawan. Itu memang di luar dugaan saya. Ini tidak lain adalah keseimbangan kebangkitan. Ada 17 biksu lain di sampingnya. Tanpa kecuali, mereka memancarkan fluktuasi energi karakteristik leluhur bela diri Xiantian. Pemimpin mereka adalah seorang biksu tua beralis putih dan berjanggut putih. Kehadirannya tidak jelas dan tidak terbaca, dia jauh lebih menakutkan daripada 17 temannya. Melihat melewati kelompok ini, terjadi pertempuran sengit yang berkecamuk lebih jauh di dalam aula. Seorang pejuang adalah seorang biksu muda yang tampan dengan jubah Buddha yang kasar. Dia tampak khusyuk seperti patung Buddha. Dia membawa mangkuk sedekah ungu dan emas di satu tangan. Di tangan lainnya, dia membawa pisau biksu. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya Buddha yang membara, dan pancarannya membentang jauh dan luas. Dia memaksakan dan mengintimidasi yang ekstrim. Tapi hal yang paling mengejutkan tentang dia adalah lawannya, naga emas sepanjang beberapa lusin kaki. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Satu demi satu raungan drakonik menggelegar seperti guntur, dan prestise yang menakutkan menyebar di sekitarnya, seperti tanah longsor atau gelombang pasang. Hanya melihatnya, bahkan dari kejauhan, terasa menyesakkan. Apakah naga benar-benar ada di dunia ini? Seru Mu Xi. Kulit kepalanya mati rasa, dan rambutnya berdiri tegak. Ning Xihua dan Lan Su juga tertegun. Para biksu dari kuil Sanglin benar-benar di luar sana mencoba untuk menaklukkan seekor naga. Tanpa melihatnya sendiri,
siapa yang berani percaya hal seperti itu? Memang ada naga di dunia ini, kata Suyi, lampu berkedip di kedalaman tatapannya yang tidak bisa dipahami. Tapi yang kita lihat bukanlah naga sejati. Sebaliknya, itu adalah manifestasi dari kekuatan setetes esensi darah naga sejati. Seekor naga sejati. Naga sejati adalah yang paling tinggi, paling menakutkan, dan paling kuno dari binatang ilahi roh sejati. Kekuatan mereka tak terduga, mereka adalah eksistensi yang mirip dengan dewa, dengan kemampuan yang luar biasa. Bahkan bagi para pembudidaya Imperial Realm, naga sejati adalah pertanda bencana yang tak tertandingi. Mereka kuat di luar imajinasi. Namun, mereka sangat langka dan misterius. Mereka ada terutama dalam mitos dan legenda. Meskipun Suyi pernah disebut sebagai penguasa tertinggi dari 9 provinsi alam liar, semua yang dia lihat tentang naga sejati hanyalah sarang yang tertinggal. Di dalamnya, dia tidak menemukan apapun kecuali beberapa sisik bekas. Dia belum pernah melihat naga sejati yang hidup. Namun sekarang, di sini, jauh di dalam reruntuhan kuil harta karun Gunung Yao, di menara 9 lantai di kepala, punggung bukit berbentuk naga, dia melihat seekor naga terbentuk dari setetes darah naga sejati. Bahkan Suyi tertegun, dia tidak mengharapkan hal seperti ini. Bagaimanapun, ini adalah dunia biasa. Saat Suyi merenung, 18 biksu dari kuil Sanglin berkumpul di sekitar mereka, semuanya kuat dan mengesankan. Tempat ini sangat berbahaya. Para dermawan yang terhormat, silakan kembali dari mana Anda datang. Jangan pertaruhkan nyawamu dengan sia-sia, kata pemimpin, biksu tua dengan alis putih dan rambut wajah. Dia hikmat dan mengesankan, dan suaranya menggelegar seperti bel pagi kuil. Sepertinya dia tidak akan menerima jawaban, tidak. Suyi tertawa. Biksu, bagaimana kalau kami membantumu menyelesaikan bahaya ekstrim ini? Biksu tua itu berkata tanpa ekspresi, sejak kamu sampai di tempat ini, kamu tentu saja adalah orang-orang yang luar biasa. Namun, jika Anda menolak untuk mengindahkan saran kami dan dengan keras kepala menolak untuk melihat cahaya, Anda akan membawa bencana yang fatal bagi diri Anda sendiri. Saat itulah Lansu menoleh ke biksu muda yang bertarung di kejauhan dan berseru, Penatua Sutra Bangau, saya pewaris Sekte Pedang Donghua, Lansu. Tuanku adalah Cloudstone Venerate. Konflik hanya akan merugikan kita berdua. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menekan naga itu, lalu membagi keberuntungan kita secara merata? Ekspresi para biarawan sedikit berubah. Pemujaan Cloudstone. Dia adalah tetua tertinggi Donghua Sword Sect yang terkuat. Salah satu dari 3 ahli pedang terkuat di Gridkin, seorang ahli yang namanya mengguncang bangsa. Sekarang, murid Cloudstone Venerate ada di sini secara langsung. Siapa yang berani mengabaikannya? Sekali melihat ekspresi mereka dan Musi tahu nama dan prestise Master Lansu cukup mengintimidasi. Namun, bertentangan dengan semua harapan, biksu muda yang saat ini terlibat dalam pertempuran sengit, Sutra Kren, mendengus dingin dan berkata, kamu hanya murid Cloudstone Venerate. Sudahlah Anda, bahkan jika tuanmu datang ke sini secara pribadi, dia bisa melupakan tentang merebut kekayaan besar ini dari kuil Sanglin kita. Setiap kata sangat kuat, bergema, dan sangat menentukan. Ekspresi Lansu membeku. Kemudian, kemarahan dan rasa malu muncul di wajahnya yang cantik. Sepertinya dia tidak menduga bahwa Sutra Kren dari Taming Dragon Hall akan sangat tidak sopan. Ekspresi biksu lain juga membeku. Semuanya, tolong pergi. Biksu tua beralis putih itu berkata dengan muram, matanya berderak karena listrik dan memaksakan diri. Ekspresi biksu lain juga tidak ramah. Kamu adalah kultivator Buddhis, namun keserakahan dan niat membunuhmu sekuat ini. Anda tidak berbeda dengan pembudidaya sesat dan setan. Suyi menggelengkan kepalanya. Di kehidupan sebelumnya, dia pernah mendiskusikan sutra dan dao dengan para ahli dari tanah suci Buddhis nomor 1, Little Western Paradise. Sikap, kebijaksanaan, dan keluasan semangat mereka bahkan membuat Suyi mendesah kagum. Sebagai perbandingan, para beku di hadapannya tidak pantas, mereka bahkan tidak pantas mendapat gelar penggarap Buddha. Bajingan, beraninya kau membuat tuduhan sembrono seperti itu. Anda berhak untuk langsung pergi ke neraka dan memotong lidah Anda. Awakening Balance meraung marah. Dia berselisih dengan Suyi sebelumnya, dan dia sudah memiliki dendam terhadapnya. Sekarang, mendengar Suyi menghina mereka, dia langsung marah. Suyi tidak mau repot-repot menyia-nyiakan kata-kata untuknya. Dia hanya mengangkat pedangnya dan menebas udara. Suara mendesing. Pedang Ki yang bercahaya melengkung seperti pelangi, meluncur menuju keseimbangan kebangkitan dengan aura yang ganas dan tak terbendung. Biksu alis putih itu mengerutkan alisnya dan menamparkan udara. Bas. Jejak telapak tangan mengalir dengan cahaya keemasan kental. Meskipun hanya seukuran batu kilangan, itu bersinar dengan cahaya yang kuat dan memancarkan kekuatan yang luar biasa. Namun, saat itu bertabrakan dengan pedang Ki Suyi, telapak tangan emas yang bersinar itu terbelah menjadi 2 dengan ledakan yang memekakkan telinga. Tapi momentum pedang Ki tidak turun sedikit pun. Itu berlanjut langsung menuju Awakening Balance, yang secara naluriah mencoba menghindar.
Ledakan, pedang Qi menyerang lokasi awal Awakening Balance, kehilangan sehelai rambut. Cahaya pedang yang menyilaukan tersebar, lalu menyebar, menyengat kulit biksu itu. Terlepas dari dirinya sendiri, dia tampak kehilangan ketenangannya. Itu hanya satu serangan, tetapi kekuatannya begitu mengesankan sehingga bahkan biksu lainnya pun langsung serius, mereka baru saja menyadari kekuatan Sui. Kamu telah membawa ini pada dirimu sendiri. Anda tidak bisa dibiarkan hidup. Adik-adik, mari kita bekerja sama untuk melenyapkan iblis ini dan membersihkan dunia dari kejahatan ini. Kata biksu tua beralis putih itu dengan muram. Bagus. 17 biksu setuju sebagai satu. Kemudian, para biksu dari kuil Sanglin Qin besar ini, masing-masing dari mereka adalah leluhur bela diri Xiantian, menyerang dengan kekuatan penuh. Gemuruh. Aura mereka melebar, jubah mereka berkibar, dan mereka mempersiapkan diri untuk berperang, mengeluarkan pisau, penggaris, tongkat, pedang ajaib, tongkat, dan bahkan mangkuk sedekah. Semuanya adalah senjata spiritual. Kemudian, mereka berpindah posisi, dan dalam sekejap, mereka membentuk formasi tempur yang ketat dan menakutkan. Ekspresi wajah cantik Lansu berubah secara dramatis, dan dia buru-buru mengirimkan, itu formasi Arhat Petarung Harimau Kuil Sanglin. Dibutuhkan 18 leluhur bela diri Xiantian yang bekerja sama untuk digunakan. Mereka menghubungkan energi mereka, dan itu sangat kuat bahkan bisa menjebak Dewa Bumi. Ini tidak berlebihan, bertahun-tahun yang lalu, Dewa Qin besar di bumi memang telah terperangkap di dalam formasi Arhat Petarung Harimau. Meskipun dia melepaskan diri, dia akhirnya meninggal karena luka-lukanya. Ledakan. Saat dia berbicara, biksu beralis putih itu memimpin rekan-rekannya, dan mereka menyerang bersama. Semuanya meledak dengan cahaya yang bersinar, khusyuk, mengesankan, dan menakutkan. Mereka jelas merupakan kelompok yang terdiri dari 18 orang, tetapi mereka bekerja sangat erat sehingga mereka tampak seperti satu kesatuan, tanpa celah sedikitpun. Formasi mereka tampaknya benar-benar tidak dapat disangkal. Ning Xihua dan Musi langsung serius. Tapi mata Suyi bersinar dengan sedikit rasa jijik. Kamu menyebutnya, formasi tempur. Itu hanyalah keterampilan fusi kasar yang memalukan. Aku bisa menghancurkannya dalam satu serangan. Saat suaranya yang tenang terdengar, Suyi menyerbu ke depan. First Immortal of the Sword, Chapter 284. Ketika dia melihat Suyi menyerbu ke arah mereka, biksu tua beralis putih itu tiba-tiba meraung seperti singa. Angin, kilat, tanah, dan api. Bunuh dia. Formasi Arhat Petarung Harimau terdiri dari 18 biksu yang berkobar dengan cahaya Buddha yang membara, yang memadat menjadi patung Buddha emas yang melayang. Patung ilusi itu kemudian ditampar ke bawah. Kekuatan itu mengecil, melemparkan udara ke dalam kekacauan dengan serangkaian dentuman. Setelah diperiksa lebih dekat, di dalam telapak tangan, ada angin topan, guntur yang menggelegar, dan lautan api itu diliputi dengan energi unsur, seajaib mungkin. Bahkan menonton dari kejauhan, hati teman-teman Suyi bergetar, dan rambut mereka berdiri tegak. Ini terlalu berlebihan. 18 leluhur bela diri Xiantian dari kuil Sanglin Great Qin bekerja sama. Bahkan sendirian, salah satu dari mereka jauh melampaui seorang kultivator duniawi dari alam yang sama. Ketika mereka menggabungkan kekuatan mereka, bagaimana mungkin kekuatan yang dihasilkan bisa menjadi biasa? Tidak heran formasi Tiger Fighter Arhat terkenal karena kemampuannya untuk menekan bahkan Dewa Bumi. Praktis secara bersamaan, dengungan pedang yang rendah dan jelas terdengar. Suyi tidak terlalu mengelak. Dia tiba-tiba melangkah ke udara dan menyapu pedang Dewa Abstrus melintasi langit. Suara mendesing. Garis pedang Qi meledak, berkilauan dan tembus cahaya, dengan ketajaman yang tak tertandingi. Itu menyapu udara, tampaknya mampu membelah langit dan bumi, atau membatasi kemurnian dan kekotoran. Tak lama kemudian, itu menghilang. Sosok Suyi yang tinggi dan kurus melayang dengan lembut ke tanah. Ledakan. Hampir segera setelah dia memantapkan dirinya, telapak tangan yang diresapi dengan 4 kekuatan unsur itu meledak seperti gelembung yang meletus, lalu berhamburan seperti hujan. Segera setelah itu, Buddha emas, manifestasi dari formasi Arhat Petarung Harimau, retak dan terbelah. Dan kemudian, Awakening Balance adalah salah satu biksu yang membentuk formasi. Dia tiba-tiba menjerit, bagaimana ini? Tetapi bahkan sebelum kata-kata itu keluar dari bibirnya, kepalanya melayang di udara dengan cipratan darah. Bahkan dalam kematian, kebingungan dan keterkejutannya tetap ada di wajahnya. Ledakan. Terkadang, menarik rambut bisa menggerakkan seluruh tubuh. Ketika keseimbangan kebangkitan mati, seluruh formasi Arhat Petarung Harimau hancur. Para biksu, masing-masing dari mereka adalah leluhur bela diri Xiantian, semuanya terhuyung ke belakang. Reaksi tersebut memberikan pukulan berat bagi mereka, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kemarahan, kebingungan, dan ketidakpastian. Satu tebasan, namun dia menghancurkan formasi tempur mereka dan membunuh Awakening Balance. Momentum sombong itu membuat para biksu bergidik meskipun tidak ada hawa dingin. Mereka hampir tidak berani mempercayai mata mereka. Mereka tahu bahwa Suyi hanyalah Grandmaster tingkat kedua.
Bagaimana mungkin seorang pemuda seperti dia menggunakan kekuatan yang begitu menakutkan? Bahkan Ning Xihua dan yang lainnya merasa bingung dan kaget. Dia menghancurkan formasi tempur yang mengerikan itu begitu saja. Tapi bagi Su Yi, itu sangat sederhana. Ini adalah formasi yang dibentuk oleh seniman bela diri. Paling-paling, itu adalah keterampilan fusi. Selama perasaan ketuhanannya terkunci pada setiap anggota individu, yang harus dia lakukan hanyalah menargetkan pikiran mereka, mengintimidasi mereka, dan membunuh mereka. Formasi lainnya akan hancur dengan sendirinya. Jangan hanya berdiri di sana. Su Yi melirik teman-temannya dengan sedikit putus asa. Apakah aku perlu berurusan dengan orang-orang seperti ini sendiri juga? Teman-temannya masing-masing bereaksi seolah terbangun dari mimpi. Semuanya malu-malu, dan mereka buru-buru menyerang. Pada saat yang sama, Su Yi memegang pedangnya dan berjalan maju, jubah birunya bergoyang. Dia terlihat santai dan nyaman, tetapi sebenarnya, ki-nya sudah lama mulai beredar melalui dirinya. Berhenti, seorang biksu layu berteriak dan melambaikan sekopnya, mengadu kekuatan astral yang lalim dan menyapu. Kegentingan, Su Yi melambaikan pedangnya, dan sekop yang terbuat dari banyak bahan spiritual terbelah menjadi dua, seolah-olah terbuat dari kertas. Pedang Ki terus melewati bilahnya, membelah biksu itu menjadi dua juga. Leluhur bela diri Xiantian yang jauh lebih kuat dari seniman bela diri biasa di levelnya telah meninggal, begitu saja. Su Yi membunuhnya seolah-olah dia sedang menyembelih ayam atau monyet. Mati, dua biksu lainnya menyerang, yang satu memegang tongkat bambu, yang lainnya memegang pedang biksu. Aura mereka melonjak di sekitar mereka, dan mereka tidak takut mati. Tapi bahkan sebelum mereka bisa mendekat, Ning Xihua memblokir jalan biksu yang memegang tongkat itu. Adapun biksu yang memegang pedang, seluruh petak jimat asal mengelilinginya, langsung meledak menjadi berbagai jenis kekuatan penghancur kilat, api, angin, dan bilah tajam. Dalam sekejap, ledakan itu membakarnya menjadi abu. Bahkan tidak ada pecahan tulang yang tersisa. Adegan yang mengejutkan dan lalim ini tentu saja merupakan karya Lan Su. Hanya dalam satu gerakan, dia menggunakan lebih dari 10 jimat asal yang berharga. Selain itu, dia melakukannya dengan rapi dan bersih, bahkan tanpa berkedip. Su Yi memanfaatkan kesempatan itu dan keluar dari pengepungan mereka, lalu dengan santai berjalan lebih jauh ke depan. Para biksu ingin mengejarnya, tetapi Ning Xihua, Mu Si, dan Lan Su menghalangi jalan mereka. Terutama Lan Su, dia adalah ancaman terbesar bagi para biarawan. Dia tidak hanya ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam harta spiritual, dia melemparkan jimatnya seolah-olah itu tidak berharga. Dalam sekejap mata, dia melenyapkan 3 leluhur bela diri Xiantian, dan menyebabkan banyak biksu lainnya terluka. Mu Si dan Ning Xihua secara alami tidak akan membiarkan kesempatan seperti ini lolos begitu saja. Yang satu mengangkat tombak emasnya, sementara yang lain mengayunkan Waning Blue Flame Moon Halberd miliknya. Keduanya menyerang, kekuatan mereka ditampilkan secara penuh. Mereka hanya 3 orang, tetapi meskipun jumlah biksu melebihi mereka, mereka tidak dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Sebaliknya, kelompok yang lebih kecil membunuh dan menggagalkan mereka di setiap kesempatan. Gemuruh gelombang, aula menggelegar dan berguncang tanpa henti. Lampu dari berbagai harta merajalela, dan arus energi menyapu keluar. Sementara itu, saat pertempuran kacau mereka berkecamuk, Su Yi telah mencapai ujung aula. Matanya langsung tertuju pada biksu muda, Sutra Kren. Dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu akan kesulitan menaklukkan setetes darah naga sejati. Sekilas Su Yi dapat mengetahui bahwa kultivasi penatua Taming Dragon Hall di kuil Sanglin berada di puncak alam leluhur bela diri Xiantian. Tapi saat dia melawan naga, yang terbentuk dari esensi darah, dia jelas berjuang untuk mendapatkan keuntungan apapun. Sutra Kren hanya menghela nafas. Dermawan, sudah cukup buruk kamu menolak untuk mengindahkan saran kami, tetapi kamu bahkan memaksa masuk dan membunuh rekan-rekanku. Anda telah mengambil ini terlalu jauh. Baik, hari ini, saya akan melanggar sumpah saya untuk tidak membunuh dan mengambil kehidupan jahat Anda atas nama Sang Buddha. Suaranya masih bergema di udara, aura biksu muda yang tampan itu tiba-tiba berubah. Seluruh tubuhnya melonjak dengan api Buddha emas yang menakutkan. Suara seperti gemuruh guntur muncul di dalam tubuhnya, seolah-olah seluruh kerangkanya bergerak. Otot-otot melebar pada tubuhnya yang kurus, dan dia tiba-tiba menjadi tinggi dan garang. Napasnya menggelegar seperti guntur, dan matanya bersinar seperti matahari kembar. Tubuh yang kuat dan perkasa itu berkobar dengan api keemasan, dia tampak seperti penjaga kuil yang melotot, sosok langsung dari legenda Buddha. Ledakan, gelombang kekuatan yang mengerikan menyapu seperti tsunami, menutupi seluruh aula. Penampilan dan aura biksu muda itu telah banyak berubah, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Sepertinya dia telah melampaui jajaran seniman bela diri fana, naik ke surga dalam satu langkah. Alam abadi bumi, teriakan kaget Mu Si terdengar dari jauh. Ning Xihua dan Lan Su juga tampak terpana. Mereka tidak akan menyangka bahwa biksu muda, Sutra Kren, akan menerobos sekarang sepanjang masa. Peredaran darah, akumulasi ki,
Tungku Dalam, dan Ansrafa. Keempat alam ini, digabungkan, disebut Martial Dao. Semua dianggap tanpa batas kematian. Dengan melewati ambang origin Dao, seorang seniman bela diri melampaui kematian. Suara mereka dapat menimbulkan guntur, dan mereka tidak dapat hidup dari apapun kecuali angin dan embun, tidak makan biji-bijian dan makanan lainnya. Inilah sebabnya, setelah mencapai level ini, seorang seniman bela diri disebut sebagai Dewa Bumi. Dengan kata lain, garis antara alam Ansrafa dan asal Dao memisahkan seniman bela diri fana dari pembudidaya sejati. Hanya satu langkah, dan kekuatan yang mereka miliki berubah total. Biksu beralis putih itu menghela nafas panjang, ekspresinya bertentangan. Dia sangat menyadari bahwa Sutra Kren sudah lama memiliki akumulasi yang cukup untuk memasuki Dao asal, tetapi dia dengan paksa menekan kultivasinya, dia berharap untuk mewujudkan terobosan alami. Namun sekarang, Sutra Kren telah menerobos kemacetannya. Meskipun dia berhasil memasuki origin Dao, ini pasti akan mempengaruhi yayasannya. Terobosan yang dipaksakan, alis Sui terangkat, dan dia tertawa, dan di sini aku hanya khawatir tentang bagaimana aku belum menemukan lawan yang layak untuk dilawan. Sekarang, saya dapat menggunakan Anda untuk menguji keterampilan saya. Ning Sihua, Musi, dan Lan Su terdiam. Sementara itu, para biksu lainnya bingung. Bahkan Sutra Kren, yang baru saja menerobos dan menjadi Dewa Bumi, sedikit terpana. Sesaat kemudian, dia tersenyum tipis. Dermawan, keberanianmu memang luar biasa. Saya hanya tidak tahu apakah Anda dapat mempertahankan kegembiraan Anda bahkan saat menghadapi kehancuran yang akan segera terjadi. Saat dia berbicara, telapak tangannya membelah udara. Ledakan, api emas Buddha merajalela. Telapak tangan emas bercahaya melesat di udara, mengalir dengan asal spiritual yang mengesankan saat menyapu ke arah Sui. Setelah melangkah ke origin Dao, esensi sejati seseorang menjadi asal spiritual. Dengan ini, seseorang dapat memanipulasi kekuatan langit dan bumi untuk membunuh musuh mereka. Contohnya termasuk memanipulasi elemen dan mengendalikan pedang terbang. Sutra Kren baru saja menerobos, tetapi kultivasinya jelas telah berubah total. Telapak tangan tunggal ini menampilkan kekuatan Dewa Bumi secara penuh. Su Yi tidak berusaha menghindar. Dia hanya mengayunkan pedangnya secara vertikal. Dentang, pedang Ki dan telapak tangan berbenturan, menghasilkan dampak yang mengguncang surga. Segera setelah itu, Su Yi terhuyung mundur beberapa langkah, kakinya goyah, energinya bergolak dan kacau. Semua orang yang hadir baik kawan maupun lawan terguncang. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Itu adalah serangan dari Dewa Bumi. Bagaimana mungkin Grandmaster muda tingkat 2 bisa melawannya? Diakui, Su Yi telah dipaksa mundur beberapa langkah. Tapi mereka takut bahwa di sepatunya, hampir semua leluhur bela diri Xiantian akan jatuh. Kelopak mata Sutra Kren berkedut, dan pandangannya terfokus. Bagaimana mungkin monster sepertimu ada di dunia ini? Su Yi berkata dengan datar, di dunia ini, ada banyak hal yang tidak kamu sadari. Saat dia mengatakan ini, dia membawa pedangnya dan melangkah maju, lengan bajunya mengepul saat seluruh kultivasinya beredar melalui dirinya. Tanpa ragu sedikit pun, dia menunjukkan kedalaman sutra pedang bersukacita pada tampilan penuh. Dia menggunakan kekuatan penuhnya, tidak lagi menahan apapun. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Guratan ki pedang yang dalam dan tak terbaca menyapu, bebas dan tak terkendali. Tanpa kecuali, mereka membawa pesona Dao yang halus dan tak terduga. Ketika dieksekusi melalui senjata ilahi seperti pedang Dewa Abstrus, kekuatan mereka sangat mengejutkan. Jika saya tidak membuang penjahat seperti Anda sekarang, Anda pasti akan membawa bencana bagi rakyat suatu hari nanti. Sutra Kren berteriak, lalu melambaikan pedang biksu seputih salju yang tajam, memenuhi udara dengan pedang ki yang putih menyilaukan. Pertempuran besar pecah. Boom bergema di seluruh aula. Semuanya dalam kekacauan. Guratan pedang dan saber ki berbenturan, menghasilkan arus energi destruktif, seperti gelombang pasang yang menyapu lautan. Kekuatan pada level ini dapat dengan mudah membunuh leluhur bela diri Xiantian. Tetapi untuk kebingungan Sutra Kren, bahkan dengan kekuatannya pasca terobosan, dia tidak memperoleh keuntungan dalam bentrokan sengit dan keras mereka. Meskipun dia meluncurkan serangkaian serangan fatal yang cepat, memaksa Su Yi mundur, Su Yi selalu mengelak tepat pada waktunya, menghindari kematian dengan sehelai rambut. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Hampir mustahil untuk percaya bahwa Grandmaster tingkat kedua dapat menggunakan kekuatan seperti itu. First Immortal of the Sword, Chapter 285. Su Yi merasa luar biasa. Seolah-olah pertempuran ini telah menyulut keinginannya untuk berperang, dia merasakan darahnya memanas untuk pertama kalinya setelah berabad-abad. Bertemu lawan yang layak memang menyenangkan. Sampai saat ini, dia telah menyelesaikan sebagian besar pertarungannya dengan satu ayunan pedangnya. Setelah beberapa saat, Su Yi pasti akan merasa sedikit kesepian. Tapi sekarang, meskipun Sutra Kren baru saja menerobos, dia masih seorang Dewa Bumi. Menghadapinya, Su Yi akhirnya bisa merasakan sensasi pertempuran.
Penggarap pedang dilahirkan untuk pertempuran. Bagaimana dia bisa mempertajam dauhatnya tanpa itu? Para penonton kemudian menyaksikan Su Yi menari di medan perang, mengayunkan pedangnya dengan semangat tinggi, bebas dan tak terkekang sebagai makhluk abadi. Di tangannya, pedang Dewa Abstrus berdentang dan bersenandung musik pembantaian. Beberapa garis pedang Qi yang dilepaskan Su Yi seperti sungai bintang yang mengalir ke dunia di bawah. Yang lainnya seperti matahari dan bulan yang bersinar, menerangi segala sesuatu di sekitar mereka. Yang lain tampaknya membatasi kesucian dan kekotoran, atau mengembara ke 10 penjuru. Dan lain-lain. Di tangan Su Yi, kedalaman sutra pedang bersukacita ditampilkan secara penuh. Saat dia bertarung, Su Yi benar-benar tenggelam. Jiwa, pikiran, dan Qi-nya menyatu dan terhubung, dan semakin dia bertarung, semakin baik perasaannya. Seolah-olah semua potensi terpendamnya akhirnya mendapatkan pelepasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai perbandingan, biksu muda, Sutra Bangau, berubah menjadi lebih serius dan serius semakin lama pertempuran berlangsung. Pada akhirnya, dia tidak bisa menghentikan kecemasan dan kebingungan muncul di wajahnya. Setelah menerobos, dia awalnya penuh dengan kesombongan. Dia pikir dia bisa dengan mudah mengalahkan Su Yi dan teman-temannya. Siapa yang mengira bahwa Su Yi, seorang Grandmaster muda, akan menghentikannya? Tidak peduli berapa banyak keterampilan pamungkas dan teknik membunuh yang dia keluarkan, Su Yi menghentikannya, satu persatu, tanpa pengecualian. Sutra Kren bahkan memanggil beberapa rahasia dan keterampilan ilahi dari Buddhisme tetapi tidak berhasil. Jika bukan itu, selama pertempuran mereka, aura Su Yi berulang kali membuktikan bahwa dia memang Grandmaster tingkat kedua. Sutra Kren tidak akan pernah percaya bahwa monster yang menentang surga seperti itu bisa ada di dunia ini. Apa yang Sutra Kren temukan lebih sulit untuk dipercaya adalah bahwa semakin lama mereka bertarung, pedang Su Yi semakin tajam dan ganas. Su Yi semakin menakutkan. Sekarang, bahkan Sutra Kren merasa tertekan, dan tekanannya semakin meningkat. Bagaimana ini mungkin? Apakah orang ini bahkan manusia? Kapan monster seperti itu muncul di dalam Great Zhou? Jangan bilang dia benar-benar monster tua yang merasuki tubuh pemuda. Serangkaian pertanyaan dan keraguan memenuhi pikiran Sutra Kren, dan dia tidak bisa mengeluarkannya dari kepalanya. Ini tidak baik, aku tidak bisa terus seperti ini. Sutra Kren baru saja menyadari bahwa jika dia tidak mengubah taktik, Su Yi kemungkinan besar akan membalikkan keadaan. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, dia menggertakkan giginya, dan matanya bersinar dengan tekad yang kejam. Mengembun, aura Sutra Kren berubah, dan api keemasan yang menyelimutinya meluas, sepertinya dia menggunakan semua energinya dan memasukkan semua yang dia miliki ke dalam pedang seputih saljunya. Ledakan, aula bergetar. Baik rekan Su Yi maupun para biksu yang masih hidup dengan tajam menangkap perubahan arus energi di sekitarnya, sesuatu sepertinya membimbing mereka. Mereka masuk lebih dalam ke aula, berkumpul di sekitar Sutra Kren dalam hiruk-pikuk gila. Mereka kemudian menyaksikan Sutra Kren melayang, gelombang arus udara berkumpul di sekelilingnya, membentuk badai angin dari kekuatan asal. Api emas Buddha masih berkobar di dalam badai. Dari kejauhan, biksu muda Sutra Bangau tampak seperti seorang Buddha yang berdiri di tengah angin dan api. Kehadirannya cukup kuat untuk membuat hati seseorang bergetar. Ini, Ning Xihua dan yang lainnya semua merasakan bahaya yang ekstrim. Tapi ketika Su Yi melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Membakar esensi Anda sendiri untuk secara paksa mengendalikan energi ambien langit dan bumi. Apa bedanya dengan mencari kehancuranmu sendiri? Dia menghela nafas. Baik, karena kamu menolak untuk menjadi batu asahku, aku akan mengirimmu ke jalanmu. Wosh, gelombang. Su Yi menggeliat, dan suara arus bergelombang keluar dari dalam tubuhnya. Kulitnya berkilau dan jernih seperti batu giok, tapi sekarang digelorakan dengan pesona Dao. Jiwa, Qi, darah, kultivasi, dan kekuatan fisiknya sekarang menyatu sepenuhnya, lebih terkonsentrasi dari sebelumnya. Memotong, Sutra Kren telah membangun kekuatan selama ini. Sekarang, ekspresinya berubah serius saat dia mengayunkan pedangnya. Ledakan, energi asal yang besar dan mengesankan dari langit dan bumi yang dia kumpulkan di sekelilingnya meledak, seperti air bah yang menerobos bendungan. Itu kemudian menyapu ke arah Su Yi di samping pedangnya. Kekuatannya sangat besar dan agung, jauh melampaui imajinasi para penonton. Lantai pertama menara itu luas, tetapi berguncang di bawah tekanan, dan celah setinggi beberapa ratus kaki muncul di udara. Pedang Qi yang tak tertandingi bersinar seolah-olah sedang terbakar. Momentumnya begitu lalim, sepertinya mampu merobek apa saja. Ketika mereka melihat ini, para biksu dan rekan Su Yi semua merasa tercekik. Mereka semua menoleh. Pedang ini sama saja dengan mencuri kekayaan dari langit. Bagaimana mungkin Su Yi memblokirnya? Tapi kemudian, Su Yi tetap tenang, dan sorot matanya tidak terlalu goyah. Seutas niat membunuh yang telah lama terakumulasi meledak jauh di dalam hatinya. Dentang, pedang Dewa Abstrus bergetar dengan dengungan yang aneh dan jelas saat Su Yi menikam ke depan. Serangannya sederhana, tanpa perkembangan sedikit pun. Tidak ada momentum untuk dibicarakan.
Ini karena semua kekuatan yang terakumulasi dalam serangan ini dikompresi hingga ekstrim, bahkan benang sekecil apapun tidak bocor keluar. Inilah mengapa, sekilas, terlihat sangat sederhana. Namun, saat dia menusuk ledakan, para penonton merasa seolah-olah jiwa mereka telah tertusuk. Mereka menyaksikan dengan bingung saat pedang Qi menyapu ke atas, merebut kekuatan surga. Ini tampak seperti karya makhluk surgawi, sepertinya bukan sesuatu yang bisa dicapai manusia. Ini, tentu saja, adalah ilusi yang lahir dari momentum tusukan Suyi. Sementara itu, tebasan yang membelah langit dan membelah bumi dari sutra keren turun, bertabrakan dengan tusukan Suyi di udara. Bam, 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 di tengah serangkaian dentuman seperti guntur yang turun dari 9 langit, garis saber Qi sepanjang 100 kaki hancur sedikit demi sedikit, sementara kekuatan itu berkurang pada tusukan Suyi. Pada akhirnya, saber Qi runtuh, dan kekuatan tusukan Suyi habis. Serangan mereka sebenarnya berimbang. Sebelum orang banyak bisa bereaksi, Sutra Keren mengeluarkan teriakan panjang, melambaikan pedangnya, dan menyerbu ke udara. Seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar, dan seluruh energinya telah menyatu menjadi senjatanya. Tatapannya benar-benar menentukan. Ini adalah jenis ketenangan yang muncul ketika Anda melihat melalui hidup dan mati dan tidak takut akan kemenangan maupun kekalahan. Alis Suyi berkerut sedikit, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Dia menusuk udara sekali lagi. Gemuruh. Bentrokan pedang dan pedang yang mengerikan mengguncang seluruh aula dan menyelimuti seluruh area dengan cahaya. Dampaknya menyengat telinga para penonton, membuat mereka tuli untuk sementara. Mereka bisa dengan jelas melihat semburan kehancuran yang mengamuk di antara kedua petarung itu. Itu langsung menyebar di sekitar mereka, bertiup melalui aula seperti badai. Bahkan gelombang kejut dari bentrokan mereka sangat mengancam. Ning Xihua dan para biksu tidak punya pilihan selain berhenti berkelahi dan mundur. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, ketegangan, dan keterkejutan. Siapa yang menang? Siapa yang kalah? Cara para biksu melihatnya, setelah menerobos dan menjadi Earthly Immortal, lalu melangkah lebih jauh dengan membakar energinya sendiri untuk melepaskan satu serangan. Serangan Sutra Keren begitu kuat sehingga orang lain di levelnya tidak akan berani menghadapinya, maju terus. Suyi mungkin kuat, tetapi bahkan jika dia lebih kuat, dia masih seorang Grandmaster tingkat kedua. Di kultivasinya, bahkan jika dia memblokir serangan Sutra Keren, dia harus muncul dengan luka parah. Bahkan Ning Xihua, Mu Xi, dan Lan Su tidak yakin dengan hasilnya. Mereka sudah terbiasa menonton Suyi membunuh leluhur bela diri Xiantian dengan mudah. Tapi sekarang, lawannya adalah Earthly Immortal, meski baru saja menerobos. Sutra Keren adalah eksistensi perkasa yang melampaui batas kematian. Dan pada akhirnya, Sutra Bangau menuangkan semua yang dia miliki ke pedangnya, menyerang tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Bagaimana mungkin Suyi menyelesaikan ancaman levelnya? Teman-temannya merasakan kepercayaan diri mereka goyah. Apa? Tiba-tiba, ekspresi biksu beralis putih itu berubah drastis. Ketujuh biksu lain yang masih hidup segera bereaksi sesudahnya. Adapun teman-teman Suyi, mata mereka melotot, dan mereka terpaku di tempat. Mereka menyaksikan sebagai asap dan debu menyebar, dan semburan kekuatan menghilang. Cahaya memudar, dan Sutra Keren yang tampak muda jatuh kembali ke tanah. Dia menundukkan kepalanya dan terengah-engah. Pedang seputih saljunya telah terbelah menjadi beberapa bagian, yang tergeletak tidak jauh di depannya. Sosok Suyi yang tinggi dan kurus berdiri di hadapannya, sendirian dan transenden, dengan semua mantannya yang menyendiri dan santai. Dia tidak terlihat terluka sedikit pun. Jarak antara mereka tidak terlalu jauh, hanya sekitar 3 meter. Tapi satu telah jatuh, sementara yang lain berdiri dengan bangga. Sudah jelas siapa yang keluar sebagai pemenang. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa hari aku menjadi Dewa Bumi juga akan menjadi hari kematianku. Keberuntungan mempermainkan kita semua. Sutra Keren terengah-engah, penyesalan dan kesedihan di seluruh wajahnya. Kemudian, dia berjuang untuk mengangkat kepalanya. Mata redupnya terfokus pada Suyi. Sebelum aku mati, bolehkah aku bertanya padamu? Kamu boleh. Suyi mengangguk. Sutra Keren menarik napas dalam-dalam. Kamu, apakah kamu monster tua yang hidup kembali dengan memiliki yang lain? Suyi tertegun. Teman-temannya semua menoleh untuk melihat tanggapannya. Aku tidak, kata Suyi tanpa berpikir 2 kali. Seandainya Anda mencapai kebangkitan spiritual penuh dari lubang, membuka meridian tersembunyi Anda, dan menyadari kekuatan astral Dao di alam akumulasi Qi, atau memelihara cahaya spiritual 5 warna di alam tungku dalam, Anda dapat memiliki kultivasi seperti saya juga. Saya pernah mendengar tentang kebangkitan spiritual penuh dari lubang, tetapi meridian tersembunyi. Kekuatan astral Dao, cahaya spiritual 5 warna apa itu? Apakah alam akumulasi Qi dan tungku dalam benar-benar menyembunyikan kedalaman seperti itu? Kebingungan tertulis di seluruh wajah Sutra Keren. Dia membeku, bingung. Dia berharap mendapat jawaban sebelum meninggal. Kemudian, dia bisa beristirahat dengan tenang. Siapa yang mengira bahwa jawaban Suyi hanyalah serangkaian teka-teki? Ini membuatnya semakin bingung dan bingung.
Beberapa saat kemudian, Sutra Kren meringis dan duduk diam. Kekuatan hidupnya surut seperti air pasang, dan hanya beberapa saat kemudian, dia adalah mayat. Bahkan dalam kematian, kebingungannya tetap ada di wajahnya. Tetua dari Taming Dragon Hall di kuil Sanglin Gridkin ini telah tewas di sini. Tapi dia tidak benar-benar mati di tangan Su Yi. Sebaliknya, dia memasukkan terlalu banyak energi ke pedangnya, menghabiskan semua darah dan ki-nya. Dia tidak bisa lagi mempertahankan kekuatan hidupnya. Hari ini adalah hari ke-8 bulan lunar keempat, dan hari kelima sejak Su Yi memulai perjalanannya ke ibu kota Giok. Hari ini, Su Yi melakukan pertempuran pertamanya melawan Dewa Bumi sejak reinkarnasinya. Pada akhirnya, dia menang dengan kultivasi Grandmaster tingkat kedua. Ning Sihua, Musi, Lan Su menyaksikan dari jauh. Mereka merasa terguncang, seolah-olah sedang menatap dewa. Wajah para biarawan itu pucat pasi, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Dan Su Yi, tatapannya beralih ke sudut di ujung jauh aula. Di sana, seekor naga emas dengan panjang beberapa puluh kaki telah menjulurkan kepalanya. Itu melihat sekeliling, seolah berusaha mencari kesempatan untuk melarikan diri di tengah kekacauan. First Immortal of the Sword, Chapter 286. Naga emas ilusi itu hidup dan hidup. Itu tampak seperti hal yang nyata. Tetap saja, Su Yi tahu bahwa ini adalah manifestasi dari setetes esensi darah naga sejati, bukan makhluk hidup sejati. Melanjutkan, Su Yi melambai kepada teman-temannya, menandakan bahwa mereka bisa terus bertarung. Mereka saling memandang, dan sebagian besar keheranan mereka sebelumnya memudar. Mereka takut bahwa di mata Su Yi, mengalahkan Dewa Bumi yang baru naik seperti Sutra Kren tidak berarti banyak. Kabur, biksu alis putih itu membawa teman-temannya pergi. Setengah dari mereka sudah jatuh. Tambahkan kematian Sutra Kren ke dalam campuran, dan mereka babak belur dan terguncang. Bagaimana mungkin mereka bisa berlama-lama? Tapi saat itulah Lan Su mengangkat tangan kanannya. Suara mendesing. Garis perak melayang di udara, tumbuh di tengah penerbangan. Dalam sekejap, itu secara mengejutkan berubah menjadi arus yang berlapis-lapis, memblokir gerbang ke lantai pertama sepenuhnya. Lan Su kemudian bertepuk tangan dengan bangga dan berkata dengan suara tajam, "Ini adalah Heaven Net Rope." Setelah digunakan, itu seperti jaring yang tak terhindarkan. Itu membuat musuh tidak punya tempat untuk lari. Bahkan tatapan Musi agak memanas saat dia berseru, "Sungguh harta karun." Ning Sihua menghela nafas pada dirinya sendiri. Apakah ini pamer? Tidak, ini hanya kehidupan sehari-hari untuknya. Tetapi ketika para beku melihat ini, wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Ledakan, pertempuran pecah sekali lagi. Namun, pertarungan seperti ini tidak cukup untuk menarik perhatian Su Yi. Dia mengambil satu langkah lebih dekat ke naga emas, yang melintas, lalu melesat, secepat kilat. Ia mencoba melarikan diri, tetapi sebelum jauh, ujung pedang menghalangi jalannya, membuatnya tidak punya pilihan selain mencoba melarikan diri ke arah lain. Sayangnya, seolah-olah pedang itu telah menumbuhkan mata. Tidak peduli dari arah mana naga itu berusaha melarikan diri, ujung tajam itu selalu selangkah lebih maju darinya. Dan saat Su Yi semakin dekat, naga emas mundur semakin dalam ke sudut. "Jangan takut, selama kamu melakukan apa yang diperintahkan, aku tidak akan menyakitimu," kata Su Yi. Dia kemudian mengeluarkan serangkaian suku kata yang aneh dan rumit, seperti nyanyian yang rendah dan tidak jelas. Suara itu membawa keagungan yang unik. Ini adalah bahasa roh sejati. Bahasa kuno yang diciptakan oleh roh sejati langit dan bumi. Lebih jauh lagi, saat Su Yi melantunkan, suara itu membawa aura indera ketuhanannya. Setiap suku kata terdengar seperti bisikan kuno. Naga emas ilusi menjadi kaku, sepertinya kaget. Su Yi tidak bisa tidak berseru pada dirinya sendiri. Itu hanya setetes darah, namun itu mengumpulkan tingkat spiritualitas yang tak terbayangkan. Ini praktis adalah makhluk hidup, itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Apakah ini naga sejati yang hidup dan bernafas? Betapa mengesankannya itu. Su Yi berpikir sejenak, lalu membalik telapak tangannya. Patung Buddha seukuran telapak tangan muncul di sana, lengannya disilangkan di depannya, tangannya membentuk segel teratai. Seekor naga sejati melingkari bahu dan punggung atasnya. Ini adalah patung Buddha misterius yang diukir dari tulang roh sejati. "Aku akan memberimu kesempatan. Patuh dan masuklah sendiri." Su Yi menunjuk ke patung itu saat dia berbicara dengan naga ilusi. Dia masih menggunakan bahasa roh sejati yang kompleks dan sulit dipahami. Naga itu ragu-ragu. Itu bertahan di sudut, tampak tidak pasti. Su Yi hanya berdiri di sana dengan tenang. Akhirnya, naga itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat langsung ke patung itu. Bes, gelombang. Sebuah lingkaran cahaya merah menyinari patung itu, cahayanya sangat terang. Terutama naga yang melilit punggung biksu itu, tampaknya menjadi hidup, dan sisiknya yang kecil dan berukir indah bertepi dengan kekuatan hidup dan spiritualitas yang tak tertandingi. Sama seperti yang saya pikirkan, patung itu pasti diukir dari tulang naga sejati. Itulah mengapa setetes darah naga sejati menyatu dengannya begitu mudah. Sedikit senyum muncul di bibir Su Yi.
Dari cara dia melihatnya, patung itu mungkin diukir dari tulang naga sejati, tetapi kerohaniannya telah lama disia-siakan, dan itu tidak terlalu berharga. Itu, paling banter, perisai kasar. Sebagai perbandingan, setetes darah naga sejati ini sangat berharga, ini tidak berbeda dengan menerima keberuntungan besar. Anda bisa melihatnya sebagai obat spiritual yang tak tertandingi. Bahkan kultivator tingkat lanjut dari spirit Dao akan ngiler karenanya. Sayangnya, itu masih hanya satu tetes. Jika ada lebih banyak bahkan para ahli perkasa yang sudah lama melangkah ke alam kekaisaran tidak akan bisa duduk diam. Suyi menyingkirkan patung itu setelah menyatu sepenuhnya dengan tetesan darah, lalu berbalik dan melihat ke kejauhan. Pertempuran itu mendekati akhirnya. Lan Su telah memainkan peran penting dan mencapai yang terbaik dari ketiganya. Dia telah menggunakan simpanan hartanya yang tampaknya tak terbatas untuk menghancurkan barisan lawannya, sementara Ning Xihua dan Mu Xi mengeksploitasi celah yang dihasilkan untuk menyerang. Mereka bekerja sama dengan baik bersama-sama, dan mereka telah menyapu semua 17 leluhur bela diri Xiantian dari kuil Sanglin. Apakah ini pertarungan yang adil? Senjata melawan senjata, mereka tidak mungkin menang dengan mudah. Lagi pula, ini adalah para ahli yang muncul dari kuil Sanglin, mereka jauh dari sebanding dengan seniman bela diri duniawi dari kultivasi mereka. Lan Su cukup bersemangat, dan sepertinya dia belum kenyang. Ning Xihua dan Mu Xi, sementara itu, agak sedih. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa dengan Lan Su di sini, membunuh leluhur bela diri Xiantian dari kuil Sanglin akan sangat mudah. Tuan Muda Su, saya tidak menyadari bahwa Anda begitu luar biasa. Bahkan Dewa Bumi bukanlah tandinganmu. Lan Su berjalan ke arahnya dan memuji dia. Wajahnya yang terukir indah itu penuh dengan kekaguman yang tulus. Su Yi tidak memikirkannya, dia memaksakan terobosan di menit-menit terakhir, dan fondasinya di Origin Dao goyah. Terlebih lagi, dia tidak bisa menguasai kekuatan barunya dengan begitu cepat. Kekuatan yang dia perlihatkan jauh lebih rendah daripada seorang pembudidaya Grain Avoidance sejati. Mengalahkannya bukanlah prestasi yang luar biasa. The Origin Dao dibagi menjadi 3 alam, penghindaran butir, istana asal, dan pengumpulan bintang. Sutra Kren baru saja memasuki alam penghindaran butir. Tapi kamu adalah Grandmaster tingkat kedua. Mencapai itu masih benar-benar luar biasa, kata Lan Su dengan sangat serius. Ketika datang untuk menggambarkan kekuatan Su Yi, dia tidak dapat menemukan kata sifat yang cocok, jadi dia hanya bisa menghubungkan beberapa penekanan. Ning Xihua dan Mu Xi tidak bisa menahan tawa, sementara Su Yi terdiam. Lan Su ini mungkin terlihat cantik, tinggi, anggun, dan murah hati, tapi siapa sangka dia juga memiliki sisi konyol yang memesona. Menara harta Buddha ini memiliki 9 lantai. Ini baru yang pertama. Ayolah, ayo kita periksa lantai 2. Saat Su Yi mengatakan ini, dia melanjutkan ke tangga batu di sudut tenggara aula. Teman-temannya mengikuti. Menara itu tidak sederhana, seberapa mengejutkan pertempuran mereka sebelumnya. Namun bagian dalam menara dinding, pilar, dan lantainya masih utuh sempurna, tanpa kerusakan sedikitpun. Dari sini, terlihat jelas bahwa bahan yang digunakan untuk membangunnya sangat luar biasa. Selanjutnya, Su Yi telah menaklukkan naga emas ilusi yang terwujud dari setetes darah naga sejati di tempat ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Keberuntungan apa yang tersembunyi di dalam sisa menara? Mereka menaiki tangga total 18 dan mencapai lantai 2. Namun, yang mereka lihat hanyalah aula besar dan kosong lainnya. Satu-satunya objek di ruangan itu adalah relung patung setinggi 30 kaki yang terbuat dari batu hitam pekat. Namun, ceruk itu kosong. Tidak ada apa-apa di sana sama sekali. Tapi ketika dia melihatnya, Mu Xi mengenalinya sekilas. Ini adalah ceruk tempat aku mendapatkan liontin giok darah kilin. Su Yi berjalan untuk menyelidiki, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Dia segera memimpin kelompok itu lebih jauh ke atas menara harta karun. Tetapi yang membuatnya kecewa, setiap lantai kosong, dan tidak ada apa-apa di sana, atau hanya beberapa benda dan peralatan rumah tangga. Tidak ada yang bisa mereka gunakan. Mereka mencapai lantai 9 tanpa membuat penemuan lebih lanjut. Mengingat betapa misteriusnya tempat ini, mengapa tidak ada harta karun di sini? Ning Xihua bertanya dengan bingung. Mereka datang jauh-jauh ke sini, pertama-tama berjalan jauh ke kuil harta karun Gunung Yao, lalu bertualang ke kuil harta karun yang hancur, melewati lapisan formasi dan batasan sebelum tiba di kepala punggungan berbentuk naga dan mendaki sepanjang jalan, ke lantai 9 menara harta karun. Tapi selain melawan sekelompok biksu kuil Sanglin dan merebut setetes darah naga sejati, mereka tidak menemukan apapun yang berharga di sini. Ini tentu saja sulit untuk dipahami. Taman meditasi Prajna, tanah terbatas naga jahat. Saat Su Yi berbicara, dia sepertinya mengingat sesuatu. Jangan lupakan tanda pada kedua prasasti batu itu. Ini tidak pernah menjadi tanah yang berharga sejak awal. Kemungkinannya adalah misteri sebenarnya tidak berada di atas menara, melainkan terkubur di bawahnya. Mereka kemudian bergegas ke lantai pertama menara.
Begitu dia berada di dalam, dia memeriksa kembali mural usang dan rusak yang melapisi dindingnya dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Ketika teman-temannya melihat ini, mereka saling memandang. Mereka langsung mengerti, mungkin beberapa rahasia tersembunyi di dalam mural yang mereka abaikan sebelumnya. First Immortal of the Sword, Chapter 287. Waktu berlalu, Su Yi mondar-mandir di sepanjang dinding. Sepertinya dia sudah menemukan sesuatu, dan dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Cukup waktu berlalu untuk menyeduh secangkir teh sebelum dia berhenti di samping mural di dinding timur. Meskipun gambarnya rusak dan tidak jelas, mereka masih bisa melihat samar-samar pegunungan yang berbentuk seperti naga besar yang melingkar. Itu terlihat sangat mirip dengan punggungan berbentuk naga yang mereka tempati sekarang. Namun, puncak punggungan yang digambarkan dalam lukisan dinding itu tidak memiliki menara berlantai 9. Sebaliknya, itu menggambarkan pintu masuk ke dunia bawah tanah. Sekilas Su Yi dapat mengetahui bahwa meskipun lukisan dunia bawah tanah rusak, lukisan itu tampak seperti pusaran berwarna darah yang mengambang di dalamnya. Dan di bawah pusaran itu ada platform teratai. Seorang Buddha duduk di atasnya. Gambar-gambar itu tidak jelas, tetapi ketika Su Yi melihat ini, dia tiba-tiba teringat. Dunia bawah tanah jauh di dalam Blue Thistle Yao Mountain juga memiliki pusaran air merah besar, serta tanah ritual kuno dan altar pengorbanan. Apakah ada penghalang spasial lain yang tersegel di bawah taman meditasi Prajna? Alis Su Yi terangkat. Dimanapun ada penghalang spasial, ada jalan antara dua dunia. Rekan Taois, cepat, lihat itu. Ning Xihua tiba-tiba berseru. Su Yi mengikuti pandangannya dan melihat bahwa darah yang mengalir dari mayat biksu kuil Sanglin menghilang tanpa suara. Dimanapun cairan itu tenggelam ke bumi, rune merah tua yang tidak wajar dan misterius melayang ke udara. Su Yi berjalan dan mengevaluasinya sejenak. Kemudian, seolah tercerahkan, dia berkata, ini adalah gerbang menuju Meterai. Pengorbanan darah diperlukan untuk membukanya. Gerbang kesegel. Saat Ning Xihua dan rekan-rekannya sedang memikirkan hal ini, mereka melihat batu besar berbentuk teratai di tengah lantai menghilang secara diam-diam. Tak lama kemudian, pintu masuk selebar 30 kaki muncul. Seperti yang aku duga, menara itu adalah pengalih perhatian. Misteri sebenarnya tersembunyi di bawah punggung bukit berbentuk naga, kata Su Yi. Ayo kita lihat. Dengan itu, dia memimpin jalan ke bawah. Mereka melewati pintu masuk, menuruni tangga batu yang panjang. Setiap 30 kaki, di sana tergantung lentera perunggu yang dinyalakan dengan lemak Buddha, yang menghilangkan kegelapan. Su Yi dan kawan-kawan berjalan kurang dari 10 menit, menuruni tangga yang tak terhitung jumlahnya, sebelum akhirnya tiba di sebuah gua yang mengingatkan pada dunia bawah tanah. Ruangan itu sangat luas, dengan patung-patung yang menjulang tinggi satu demi satu, rangkaian lengkapnya. Masing-masing setinggi 90 kaki. Beberapa duduk berlutut dan memetik bunga sambil tersenyum. Beberapa duduk mengangkang binatang ilahi memegang stoples ajaib. Beberapa melotot, penjaga kuil yang marah dengan 3 kepala dan 6 tangan. Dan beberapa, sepintas, itu seperti lautan dewa. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Hati-hati, dilihat dari susunan patung, yang di atas sesuai dengan 36 roh surgawi, sedangkan yang di bawah sesuai dengan 72 iblis duniawi. Susunannya meliputi 9 istana, 6 harmoni, dan 4 simbol, serta yin, yang, dan kehampaan. Saat mereka bermanifestasi, mereka berubah. Tatapan Su Yi menyapu mereka. Formasi ini mirip dengan 108 altar yang kami lihat di Blue Thistle Yao Mountain. Mereka adalah formasi penyegelan. Ning Xihua dan Mu Si saling melirik, mereka baru saja menyadari implikasinya. Rekan Taois, jangan bilang ada penghalang spasial lain yang tersegel di sini. Kemungkinan besar, iya, kata Su Yi. Saat dia berbicara, dia memimpin mereka ke depan, melewati berbagai patung Buddha. Jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda akan melihat bahwa Su Yi memimpin mereka di sepanjang rute yang berliku. Dari waktu ke waktu, dia melompat. Di lain waktu, dia mundur beberapa langkah dan memutar. Liku-liku yang konstan membuat teman-temannya sedikit bingung. Mereka saling memandang dan mendesah, tanpa Su Yi untuk membimbing mereka. Mereka tidak mungkin melintasi batasan yang begitu rumit dan misterius. Tunggu sebentar. Kurang dari 10 menit kemudian, Su Yi tiba-tiba berhenti di depan patung tertentu. Itu menggambarkan seorang kultivator Buddha. Tingginya juga 90 kaki, dan dia duduk bersila, tangannya membentuk segel teratai di depannya sementara seekor naga melingkar di punggungnya, bersandar di bahunya dan mengangkat kepalanya. Patung ini tampak berbeda dari yang lain, wajahnya tampan dan lembut, dan biksu yang digambarkan memiliki ekspresi tenang dan tenang di wajahnya. Jadi, itu benar-benar kamu. Bayangan biksu berjubah putih yang mengendarai naga sejati menembus bintang-bintang muncul di lautan mental Su Yi. Sekarang, dia berani mengatakan dengan pasti bahwa biksu itu, siapapun dia, berasal dari Taman Meditasi Prajna. Faksi pembudidaya yang dibangun di tempat biasa seperti Zhou Agung bertahun-tahun yang lalu memunculkan seorang ahli yang cukup perkasa untuk mengendarai naga sejati menembus bintang-bintang.
Benua Azure benar-benar semakin menarik, lampu menyala di kedalaman tatapan Suyi. Rekan Taois, saya minta maaf. Suyi menghadapi patung itu dan menundukkan kepalanya. Kemudian, dia naik ke udara, membentuk segel dengan jarinya, dan melepaskan seberkas cahaya biru samar. Ledakan, patung itu langsung meledak menjadi cahaya. Dari sudut pandang rekan-rekannya, patung itu tampak terbangun dari kegelapan keabadian yang tenang. Matanya terbuka, dan itu melepaskan keagungan tiada taraf yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mereka tidak begitu tahu apa yang menimpa mereka, tetapi hati mereka bergetar dan pikiran mereka menjadi kosong. Jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu sebelum mereka pulih dari keterkejutan mereka. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa fenomena yang mereka saksikan sebelumnya telah menghilang. Patung Buddha itu masih berdiri di tengah kegelapan. Bahkan tidak ada yang aneh tentang itu. Mengalihkan perhatian mereka ke arah Suyi, mereka menyadari dia sedang duduk bersila ke samping, bermeditasi. Sekilas mereka tahu bahwa dia telah menghabiskan banyak energi, kehadirannya lemah, dan dia sama sekali tidak setenang dan setenang sebelumnya. Sebatang dupa beberapa saat kemudian, Suyi terbangun dari meditasinya. Dia sudah kembali ke kondisi puncaknya. Ning Xihua telah menunggu selama ini, dan dia tidak bisa tidak bertanya, rekan Taois, apakah patung ini inti dari formasi pembatasan? Betul sekali, Suyi mengangguk. Baru saja, itu karena dia telah menyempurnakan inti formasi ini sehingga dia nyaris menghabiskan semua energinya. Untungnya, dia berhasil menyempurnakannya sepenuhnya pada akhirnya. Formasi ini disebut Burning Heaven Restricting Demon Formation. Itu ada di sini, membatasi dunia bawah tanah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ayo pergi, Suyi melanjutkan tanpa penundaan lebih lanjut. Setiap kali patung Buddha menghalangi jalan mereka, dia melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar patung akan bergetar dengan fluktuasi misterius dari batasan tersebut, dan jalan baru akan muncul. Adegan ini membuat Ning Xihua dan yang lainnya yakin bahwa formasi penyegelan misterius ini sudah sepenuhnya berada di bawah kendali Suyi. Tak lama kemudian, kelompok itu melewati formasi dan tiba di pusaran besar berwarna darah. Pusaran itu melayang di udara, dan lebarnya 3.000 meter. Itu tampak seperti rahang yang menganga saat perlahan berputar di atas mereka. Ruang di sekitarnya terdistorsi, menghasilkan dentuman rendah dan bergemuruh. Di bawah pusaran itu ada platform teratai. Panjangnya sekitar 9 kaki, dan seluruhnya terbuat dari batu giok hitam. Detritus merah tersebar di permukaannya, seperti pecahan kulit telur. Itu seperti pemandangan yang dilihat Suyi di mural ketika dia pertama kali memasuki lantai pertama menara. Kecuali bahwa platform teratai di mural memiliki seorang Buddha duduk di atasnya, sedangkan platform ini tidak lain adalah kulit telur merah yang pecah. Tempat ini benar-benar seperti Gunung Blood Thistle Yao. Itu benar-benar menyegel penghalang spasial lainnya. Ekspresi Ning Xihua dan Mu Si berubah serius. Mereka bersama Suyi ketika dia menemukan penghalang spasial pertama, dan mereka secara alami sangat menyadari bahwa dunia yang tidak dikenal ada di sisi lain pusaran. Saat itulah Lan Su mau tidak mau menyela, jauh di dalam 10.000 racun Gunung Yao, aku juga melihat pusaran seperti ini. Persis sama, Ning Xihua dan Mu Si sama-sama terkejut. Ada penghalang spasial jauh di dalam gunung 10.000 racun Yao juga. Saat aku mendekati pusaran itulah spirit parasite Devil Worm menempel padaku. Jika Tuan Muda Su tidak menyelamatkanku, aku khawatir aku sudah. Lan Su melirik Suyi. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi wajahnya memerah. Jadi, apakah ini berarti bahwa semua 8 gunung agung Yao Zhou besar menyembunyikan penghalang spasial yang sama? Gumam Mu Si, sedikit terkejut. Ada yang tidak beres, kata Suyi entah dari mana. Dia sibuk mengevaluasi platform teratai, tapi sekarang, dia mengerutkan alisnya. Tampaknya ada orang lain di sini bertahun-tahun sebelum kita. Apa? Ning Xihua dan yang lainnya datang, ekspresi bingung di wajah mereka. Area bawah tanah ini disegel oleh formasi. Bahkan mereka hanya sampai di sini dengan mengikuti Suyi. Siapa lagi yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai ini? Fragmen ini adalah sisa-sisa Dao Chocon, kata Suyi. Dia berjalan menaiki platform teratai dan mengambil benda berwarna darah, yang dia evaluasi saat dia berbicara. Kecuali saya salah menebak, seorang kultivator dunia lain pernah menggunakan Dao Chocon untuk mengirim sebagian jiwanya ke dunia kita dan memiliki tubuh seorang ahli. Dia mengulurkan tangan dan menggosok salah satu keping merah, lalu memperkirakan, kemungkinan besar terjadi dalam beberapa dekade terakhir, paling lama 30 tahun, karena aura fragmen Dao Chocon ini belum benar-benar menyebar. Teman-temannya saling memandang. Teror menjalari hati mereka. Seorang kultivator dari dunia lain telah merasuki seseorang di sini beberapa dekade yang lalu. Siapapun yang telah melakukan kepemilikan hampir pasti berasal dari dunia di sisi lain. Tapi, siapa yang dia miliki? Ada tablet batu giok di sini, kata Ning Xihua tiba-tiba. Dia membungkuk dan mengambil sepotong batu giok berukuran 3 inci yang diukir dengan totem Phoenix dan Luan. Coba lihat, rekan Daois.
Ning Xihua tidak bisa membedakan apapun darinya, jadi dia menyerahkannya pada Su Yi. Dia memeriksanya, lalu berkata, itu hanya tablet yang diukir dari kaca giok biru. Ini biasa saja, dan itu bukan harta karun. Jika saya tidak salah, ahli yang kerasukan kemungkinan besar meninggalkannya di sini. Musi berkata, apakah itu berarti, selama kita menentukan pemilik tablet batu giok, kita dapat mengetahui apakah dia dirasuki oleh seorang kultivator dunia lain atau tidak. Kembali ke Blue Thistle Yao Mountain, seorang kultivator dunia lain pernah menggunakan Dao Chocon untuk merasuki spirit martial Marquis, Chen Zeng, dalam upaya untuk memasuki dunia mereka. Pada akhirnya, Su Yi merusak rencananya. Sebagai hasil dari insiden ini, Ning Xihua dan Musi menyadari betapa seriusnya masalah ini. Kemungkinan besar seorang kultivator dari dunia lain sudah tinggal di Zhou Agung. Hanya siapa itu? Siapa yang datang ke sini, hanya untuk dirasuki? Suara mendesing. Saat kelompok itu sedang memikirkan masalah ini, seberkas cahaya merah yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari kegelapan, langsung menuju platform batu giok hitam tempat Su Yi sekarang berdiri. Dentang. Dampak yang memekakan telinga terjadi saat Su Yi baru saja memblokir cahaya merah yang masuk dengan pedang Dewa Abstrus. Namun, bentrokan itu membuatnya terbang dari peron. First Immortal of the Sword, Chapter 288. Suara mendesing. Su Yi masih di udara saat dia menstabilkan dirinya. Namun, darah dan energinya masih bergolak di dalam dirinya, dan dia sangat kesakitan sehingga dia merasakan dorongan untuk batuk darah. Serangan itu sangat menakutkan. Angkot penenun terbang. Sekilas Su Yi tahu bahwa yang menyerangnya adalah sebuah pesawat ulang-alik tenun berukuran 4 inci. Warnanya merah darah, runcing di kedua ujungnya, dan setipis sumpit bambu. Itu melayang dan berputar di udara, penuh dengan spiritualitas. Seseorang telah menyergap mereka. Rekan Su Yi tercengang, dan mereka baru saja bereaksi. Ekspresi mereka semua berubah. Di posisinya, mereka khawatir mereka tidak mungkin membela diri. Pesawat ulang-alik itu terlalu cepat. Kalian semua harus kembali ke jalan asli kita. Su Yi menarik napas dalam-dalam, dan cahaya melintas di kedalaman tatapannya. Ki-nya beredar saat dia bersiap menghadapi musuh yang perkasa. Ini adalah pertama kalinya teman-temannya melihatnya terlihat begitu serius. Ketika dia melawan Derek Sutra Kuil Sanglin sebelumnya, dia tampak riang dan nyaman, dia sama sekali tidak khusyuk seperti sekarang. Ayo pergi. Mereka tidak berani ragu, jadi mereka segera berbalik dan pergi. Begitu mereka berbalik untuk pergi, pesawat ulang-alik merah di dekatnya melintas dan melesat ke arah Ning Xihua seperti seberkas kilat merah yang merobek udara. Dentang. Su Yi memegang pedang dewa musuh di depannya, menghalangi serangan itu, tetapi kekuatan penetrasi pesawat ulang-alik itu sedemikian rupa sehingga bahkan pedang dewa musuh bergetar hebat, mendorong Su Yi mundur sekali lagi. Meskipun Ning Xihua dan yang lainnya sangat prihatin, mereka sangat sadar bahwa mereka tidak dapat menunda di sini. Jika mereka melakukannya, mereka hanya akan menyeret Su Yi ke bawah. Bus. Pesawat ulang-alik terbang merah melayang dan menari di udara, menghamburkan hujan bara api. Saat melakukannya, kekuatannya melonjak ke tingkat yang sama sekali baru. Itu hanya sebuah pesawat ulang-alik, tetapi udara keagungan yang dipancarkannya jauh melampaui Sutra Kren, seorang dewa bumi. Bahkan dari kejauhan, hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk menimbulkan teror ke dalam hati seseorang. Harta sihir spirit Dao. Murid Su Yi fokus. Harta itu sebenarnya tidak terlalu menakutkan, tetapi yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa orang yang mengendalikannya sangat mungkin adalah seorang kultivator spirit Dao. Ledakan. Segera setelah kemungkinan ini terpikir olehnya, pesawat ulang-alik itu membangkitkan sepetak hujan yang berapi-api dan eksplosif, yang melesat ke depan dengan mematikan. Pesawat ulang-alik melemparkan udara ke dalam kekacauan, seolah-olah lautan api yang membakar surga telah turun, keagungan belaka sudah cukup untuk mengejutkan langit dan mengguncang bumi. Itu luar biasa perkasa. Kekuatan ini jauh melampaui orang-orang seperti Dewa Bumi. Di hadapan serangan tingkat ini, ekspresi Su Yi dipenuhi dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia segera mengelak. Gemuruh gelombang. Meskipun dia menghindari pesawat ulang-alik merah, kekuatan apinya yang membakar menyapu dirinya, membuatnya terbang dengan keras. Dia batuk, dan darah menetes dari bibirnya. Ketika dia memantapkan dirinya di tanah, ekspresi dingin muncul di wajahnya. Ini benar-benar pertempuran paling berbahaya yang dia hadapi sejak kelahirannya kembali, dan kemungkinan besar lawannya adalah seorang kultivator spirit Dao. Ini adalah seorang ahli yang jauh melampaui orang-orang biasa yang disebut Dewa Bumi, keduanya terpisah sejauh langit dan bumi. Ledakan. Lawan Su Yi tidak memberinya waktu untuk merenung. Pesawat ulang-alik merah melesat ke arahnya sekali lagi. Mengaktifkan. Mata Su Yi bersinar dengan cahaya dingin, dan kedua tangannya membentuk segel. Ledakan. Patung-patung Buddha setinggi 90 kaki yang tersebar, menjulang tinggi di dunia bawah tanah ini tiba-tiba tampak terbangun. Semuanya meledak dengan cahaya yang bersinar. Setiap patung terakhir melonjak dengan cahaya keemasan yang membakar, dan suara nyanyian Sanskerta bergema di udara.
Dalam sekejap mata, seluruh dunia bawah tanah menjadi terang benderang, menyebarkan semua kegelapan awal. Di ruang yang baru saja diterangi, mereka dapat dengan jelas melihat kondensasi Buddha ilusi yang sangat besar. Tangannya membentuk segel teratai, dan naga sejati melilit tubuh bagian atasnya. Dia sangat agung sehingga langit dan bumi pun bergetar di hadapannya. Formasi iblis pembatas surga yang membara. Pergi, Su Yi mengulurkan jari dan menunjuk. Ledakan, Buddha emas ilusi tiba-tiba menamparkan udara. Kekuatan besar, yang tampaknya tak terbatas dari telapak emas itu menghantam pesawat ulang-alik yang terbang di udara. Itu mulai bergetar dan berdengung. Tapi saat itulah fluktuasi kekuatan yang aneh dan misterius muncul dari dalam pusaran merah yang melayang. Itu memadat menjadi tangan bergunung-gunung berwarna darah dan menekan dengan kejam. Gemuruh, telapak tangan Buddha emas dan tangan raksasa berwarna darah berbenturan, mengguncang seluruh dunia bawah tanah. Arus energi destruktif merajalela dan menyebar ke segala arah. Pesawat ulang-alik kecil berwarna merah merebut celah untuk berputar dan melepaskan diri dari tekanan. Itu melintas di udara, lalu memanifestasikan sosok manusia. Itu adalah pria jangkung dengan jubah kuno, dengan fitur tampan dan postur tegak. Dia melayang di udara, berdiri di atas pesawat ulang-alik, seperti seorang raja yang menatap wilayah kekuasaannya. Namun, sosoknya ilusi, seperti cahaya dan bayangan yang berkilauan. Dia tidak tampak nyata. Saat Su Yi melihat ini, dia sebenarnya sedikit kecewa, ini sebenarnya bukan penggarap roh Dao. Tidak, ini hanya avatar jiwa yang menempati shuttle merah kecil. Kamu hanya seorang kultivator alam tungku dalam yang remeh. Anda bahkan belum melampaui kematian, namun Anda dapat mengontrol formasi pembatas setan pembakaran surga Taman Meditasi Prajna. Itu benar-benar mengejutkan, kata pria itu, suaranya yang bermartabat menggelegar seperti guntur yang menggelegar. Bagaimana dengan ini? Yang mulia ini dapat menyelamatkan hidup Anda untuk saat ini. Selama kamu menjawab pertanyaanku seperti anak baik, aku tidak akan membunuhmu. Selain itu, saya bahkan akan menerima Anda sebagai murid saya dan mengajari Anda Dao. Su Yi tertawa. Ini hanyalah avatar dari seorang kultivator spirit Dao. Dalam kehidupan masa lalunya, seseorang seperti ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk tunduk padanya. Ledakan, tangan Su Yi membentuk segel, dan dia menyerang secara langsung, tanpa kata-kata yang sia-sia. Buddha emas ilusi ditinju dengan semburan cahaya Buddha yang menjulang tinggi. Itu sangat luas dan mengesankan karena menekan seluruh bentangan ruang. Pria di atas pesawat ulang-alik membeku, seolah-olah dia tidak berani percaya bahwa semut muda dari alam tungku dalam ini berani begitu kurang ajar. Dia hanya bisa menyaksikan tinju yang mengguncang surga menghantamnya. Ekspresi panik muncul di wajahnya, dan dia segera mengarahkan koknya menjauh dalam upaya untuk menghindar. Sayangnya, tinju itu adalah manifestasi dari formasi iblis pembatas surga pembakaran. Bagaimana mungkin itu biasa? Gemuruh. Cahaya keemasan meledak dan menyebar, meninggalkan pesawat ulang-alik berdengung dan bergetar. Pria itu segera mundur ke dalam dengan panik. Dia seperti kura-kura yang menarik kepalanya ke dalam cangkangnya. Itu adalah pemandangan yang konyol. Bocah cilik, haruskah Anda mencari kematian Anda sendiri? Suara marah pria itu terdengar dari dalam pesawat ulang-alik, gelap dan mengesankan. Mengingat ketidaktahuanmu, aku tidak akan melanjutkan penghinaan ini, tetapi jika kamu dengan keras kepala menolak. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Yi memanipulasi formasi, dan satu pukulan lagi turun. Ledakan, seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Pesawat ulang-alik merah mengelak dengan sekuat tenaga, tapi tinju itu masih menghantamnya, membenamkannya dalam-dalam ke tanah. Ratapan terdengar berulang kali. Bajingan, pria itu berteriak dari dalam pesawat ulang-alik, praktis di samping dirinya sendiri dengan amarah. Dia segera mengendalikan kok, mengarahkannya ke pusaran merah. Tapi bagaimana mungkin Su Yi membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Ledakan, hamparan api emas Buddha yang cukup besar untuk menutupi sinar matahari, menghalangi jalur pesawat ulang-alik. Tapi kemudian, sesuatu yang tidak pernah bisa diantisipasi Su Yi terjadi, ledakan kekuatan misterius muncul dari kedalaman pusaran dan terkondensasi menjadi tombak panjang berwarna darah. Itu menusuk dengan kejam ke depan, menembus api keemasan dalam satu serangan. Pesawat ulang-alik merah mengambil kesempatan untuk mengudara, lalu berhenti di dekat pusaran yang berputar-putar. Kamu bajingan kecil, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika Anda tidak, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Yi menyerang sekali lagi. Ledakan, tangan Buddha raksasa melesat ke udara dan meraih pesawat ulang-alik merah. Persetan, pria di dalam pesawat ulang-alik merah sepertinya sudah gila karena marah. Dia mengeluarkan raungan yang sangat marah. Kamu anak kecil, dengarkan. Aku adalah Incarnation of Stars Sex Crimson Peng Monarch. Suatu hari, saya akan menyeberang ke dunia ini, dan ketika saya melakukannya, saya akan mengambil nyawa kecil Anda yang tidak berharga. Suaranya dipenuhi amarah yang pekat, serta kepahitan yang tak terlukiskan. Sebelum kata-katanya selesai bergema, pesawat ulang-alik merah melesat langsung ke pusaran air. Dalam sekejap mata, itu hilang.
Ketika Suyi melihat ini, sedikit penyesalan melintas di wajahnya. Aku benar-benar membiarkannya pergi. Rekan Taois, apakah kamu baik-baik saja? Ning Xihua dan yang lainnya bergegas, keterkejutan dan kekhawatiran tertulis di wajah mereka. Mereka telah menyaksikan seluruh pertukaran itu. Saya baik-baik saja, ini hanya beberapa luka ringan. Suyi menarik napas dalam-dalam, lalu memalingkan muka dari pusaran merah yang melayang. Musi mau tidak mau bertanya, Kakak Su, apakah pria itu baru saja benar-benar seorang kultivator spirit Dao? Itu benar, tapi dia hanyalah avatar jiwa. Ketika kultivasi Anda mencapai alam revolusi spiritual, Anda dapat membagi jiwa Anda dan menyempurnakan avatar jiwa. Saat Suyi mengatakan ini, dia mengerutkan alisnya. Namun, meskipun pria itu tidak terlalu kuat, latar belakangnya kemungkinan besar tidak sederhana. Pusaran air merah adalah penghalang spasial, namun selama pertempuran mereka barusan, seseorang telah campur tangan dari sisi lain celah untuk menyelamatkan orang yang menyebut dirinya Raja Peng Merah dari serangan fatal. Ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh para pembudidaya spirit Dao, Anda harus memiliki kultivasi Imperial Realm, atau paling tidak, Anda membutuhkan penguasaan Dao of Space yang mendalam. Hanya dengan begitu Anda dapat memperkuat seseorang melintasi penghalang spasial. Apakah Raja Crimson Peng hanyalah pembudidaya spirit Dao biasa? Bagaimana dia bisa layak mendapatkan bala bantuan ahli seperti itu? Inkarnasi Sekte Bintang Raja Crimson Peng adalah seorang kultivator Yao. Apakah itu berarti ada faksi kultivator Yao di dunia di sisi lain penghalang? Peringkat mereka mungkin termasuk kultivator spirit Dao lainnya juga, dan kemungkinan besar mereka memiliki ahli Imperial Realm di tempat tinggal, Suyi berpikir sendiri. Apakah ini menyebar? Itu pasti akan mengguncang seluruh benua Azure. Suyi, bagaimanapun, tidak peduli. Sebagai pria yang pernah disebut oleh orang-orang di 9 provinsi sebagai Sword Master of Abstruse Force, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa semakin tinggi kultivasi Anda, semakin sulit untuk melewati penghalang antar dunia. Ini adalah masalah hukum dasar dunia. Di dunia biasa seperti benua Azure, kecuali sesuatu terjadi untuk menjungkirbalikkan langit, tidak mungkin seorang kultivator spirit Dao akan muncul dalam tubuh mereka yang sebenarnya, apalagi seorang ahli Imperial Realm. Apakah perubahan yang mengguncang bumi seperti itu datang ke benua Azure? Dia bisa tahu dari perubahan yang tidak wajar dan luar biasa di dalam 8 pegunungan Great Yao di Zhou besar frekuensinya meningkat. Selama perjalanannya ke Blue Thistle Yao Mountain, Suyi menebak bahwa bahkan jika pembudidaya dunia lain ingin menyeberang, mereka membutuhkan setidaknya 3-5 tahun. Selain itu, kelompok pertama yang turun ke benua Azure tidak akan menyertakan siapapun yang benar-benar kuat. Mereka masih cukup mungkin untuk menyerang teror ke dalam hati penghuni lain di dunia ini, merusak nafsu makan mereka dan membuat mereka sulit tidur di malam hari. Tapi bagi Suyi, mereka tidak berarti apa-apa. Sebaliknya, dia agak bersemangat untuk kedatangan kultivator dunia lain. Dengan begitu, dia bisa memanen satu kelompok mangsa satu demi satu. Lagi pula, bagaimana mungkin para pembudidaya dunia lain gagal membawa barang-barang yang mereka butuhkan untuk berkultivasi? Lihat, apa itu? Lan Su berseru entah dari mana. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kegelapan yang jauh. Cahaya spiritual ungu berkedip masuk dan keluar dari pandangan. Kecuali jika Anda memperhatikan dengan cermat, Anda tidak akan menyadarinya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.